Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sahabat Ibnu Abbas, katanya sahabat Abu Bakar pernah menyampaikan, "Ya Rasulullah, qad syibta." Nabi, saya perhatikan kamu sudah ada ubannya. Qala, Nabi menjawab katanya, "Syayyabatni hudun wal waqiah." Hudun itu pakai tanwin, padahal itu nama. Kenapa? Boleh pakai tanwin. Karena 3 huruf ha, waw, dal, dan tengahnya sukun. Jadi karena ringan, maka boleh pakai tanwin. Munsharif. Tapi kalau tidak, ya wa illa fala. Sama dengan Zaidun itu kan. Li'annahu lamma sukina wasatuhu khaffa fasurifah. Itu di Nahwu ada. Di tafsir seperti Al-Qurtubi juz 9 halaman 6 juga ada. Syayyabatni hudun. Membuat beruban. Ini kepadaku Hud, apa eh, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran surah Hud. Kenapa? Ya seperti yang akan kita pelajari karena kita ini masuk kepada Al-Quran surah Hud seperti ayat 112. Ikuti terus, nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Kenapa kok sampai Nabi beruban seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 112 itu. Demikian juga Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 81-82. Demikian juga Al-Quran surah Al-Mursalat. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Mursalat ayat 25, 26, 30, 48, 50. Ikuti terus, nanti akan kami terangkan menurut kemampuan kami pada saatnya. Demikian juga wa amma yatasaalun, yang membuat Nabi beruban itu ketika Nabi membaca ayat-ayat yang ada di dalam amma yatasaalun seperti ayat yang ke-29, 30, 37, 40. Demikian juga wa idza syamsu kuwirat, yang seperti yang diabadikan di dalam ayat 1 sampai 14. Karena ketika membaca di samping Al-Quran, Nabi khusyuk memikirkan artinya, sehingga konsentrasi itulah yang banyak memikir, memakan dan membayangi dan menghiasi benak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita seperti ini ada di At-Tirmidzi 3293. Tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 5. Seperti misal contoh 1. Yang membuat Nabi beruban itu, ubannya Nabi tidak lebih dari 20. Dan setelah itu Nabi wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatwaw innahu bima ta'maluna basir. Al-Quran surah Hud ayat 112. Disuruh istiqomah oleh Allah. Ya orang itu sholat tuh gampang. Orang Islam beriman tuh gampang. Tapi untuk istiqomah ini eh, jadi menjaga kebersihan hati, keimanan. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله wa'budu. Apalagi kalau digabungkan dengan tadi Al-Quran surah An-Najm ayat 59, 60 sampai 62 tadi.
Demikian juga kadzabat Tsamud bitawwaha idhhab ila fir'auna innahu tagha alla tatghaw fil mizan. Ini pesan-pesan yang ada itu luar biasa. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Nabi di dalam Al-Quran surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Ini pelajaran bahwa Nabi disuruh untuk beristighfar, apalagi kita. Kita tahu Nabi itu tidak punya dosa karena oleh Allah telah dimaafkan dosanya dan memang dihindarkan dari perbuatan yang melahirkan dosa. Itu maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi disuruh istighfar supaya Nabi tawadhu, menganggap bahwa dirinya itu tidak suci, padahal sudah disucikan oleh Allah. Satu. Keduanya, dan supaya Nabi itu istighfar kepada Allah terus-menerus untuk memintakan ampun terhadap kesalahan-kesalahan rakyatnya. Itulah Allah menanamkan jiwa seorang pemimpin kepada Nabi Muhammad SAW supaya ditiru oleh umatnya. Jiwa seorang oknum pejabat, orang tua, tokoh mestinya itu selalu beribadah dan beristighfar memohonkan ampun untuk kesalahan-kesalahan rakyatnya. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nanti itu ada di Al-Quran Surah Hud ayat 52. Berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Setiap hewan, apalagi hewan-hewan yang lain, hewan yang melata di bumi, semua itu oleh Allah sudah ditanggung rizkinya. Dan Allah Maha mengetahui kemana dia pergi, kemana dia istirahat, di mana keberadaannya, apa ucapan dan perbuatannya setiap saat. Kullun fi kitabim mubin. Di mana dia hidup, di mana dia meninggal, Allah itu Maha tahu. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Di dalam Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kalau ingin rizki, mintalah kepada Allah. Disitulah, maksudnya di langit itu mintalah kepada pemilik langit, mintalah kepada Allah. Atau yang dimaksud langit itu, rizki itu harus mau berusaha kita. Jadi untuk menuju ke langit itu kan harus naik. Jadi kita harus berusaha agar kita sehat dan rajin berusaha. Dengan berusaha kita bisa berinteraksi dengan orang lain, berhubungan yang hubungan itu bisa melahirkan pergerakan ekonomi, silaturahim, dan saling membantu. Ini juga pelajaran bahwa kita ini perlu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran surah Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut layaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Al-Quran Surah Hud ayat 7. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Kekuasaan Allah itu meliputi air. Bahasa sederhana, air itu atas pengendalian Allah. Oleh karena itu, air itu ada kalanya berombak. Jadi ada kalanya tenang, ada kalanya ombaknya itu tinggi. Itu semuanya ibadah. Ini pelajaran, air saja beribadah, masa kita enggak beribadah. Dan apabila kita masuk ke dalam air, atau kita melewati air dengan kapal, maka supaya kita berdoa. Karena air juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Al-Isra 44. Jadi kalau kita minum itu berdoa, apalagi kalau kita melewati laut ya. Karena semua makhluk Allah itu yang ada di langit, bumi, dan seisinya ini, semua makhluk Allah dan bertasbih dengan caranya masing-masing. Air bertasbih, ikan bertasbih. Air dipakai sesuai kebutuhan, ikan juga diambil sesuai kebutuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, dosa. Alam taru anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayr saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. An-Nur ayat 41. Burung, semuanya, angin itu bertasbih. Agar kita selamat dari gempa, hujan, petir, banjir, sambil kita berusaha, jangan lupa berdoa. Berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik balligh ma unzila ilaika min rabbik. Al-Maidah ayat 5. Jadi kita itu punya tugas untuk menyampaikan Al-Qur'an. Nah, penjelasannya itu namanya as-sunnah. Jangan sampai kita ragu dengan as-sunnah. Karena sekarang banyak usaha-usaha untuk atau agar kita ragu kepada as-sunnah. Kalau Quran pasti benar. Tapi kalau dari manusia maksudnya as-sunnah selain Quran itu belum tentu benar. Jadi kita ditanamkan untuk ragu. Kita itu meyakini kalau itu memang sabda Nabi, ya kita harus sam'an wa ta'atan menerima. Hanya saja mesti disaring.
Nah, yang menyaring itu, yang meneliti itu bukan kita, tapi Nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam, para alim ulama. Jangan sampai kita pelajari sendiri, baca sendiri, pahami sendiri, lalu dibuang sendiri. Kalau selain Quran itu tidak benar, belum tentu benar, berarti seperti sholat isya belum tentu benar itu 4 rakaat. Karena nggak ada di dalam Al-Quran sholat isya 4 rakaat itu. Yang ada perintah sholat isya. Tapi sholat isya menjadi 4 rakaat itu as-sunnah. Lalu berdiri, ruku, sujud, salam ke kanan, ke kiri, bacaannya, zikirnya, doanya, itu kan semua dari as-sunnah. Nah, tapi kita kan nggak langsung ketemu Nabi, nggak bisa memastikan. Kita juga bisa memastikan, demikian orang yang punya ajaran untuk membuat orang ragu kepada as-sunnah kan sama-sama. Sama-sama nggak ketemu Nabi. Jadi sifatnya kalau nggak ada catatan Al-Quran dan as-sunnah, mana bisa kita menilai mana benar, mana tidak benar. Jadi dengan adanya catatan itu, maka kita bisa mengecek benar apa tidak. Nyambung apa tidak dari kita sampai guru kita sampai Nabi. Jadi oleh karena itu metode-metode dalam as-sunnah hadis itu harus nyambung antara mulai dari Imam Bukhari misal sampai kepada Nabi. Orang sekarang tidak mau tapi langsung dia si A misal langsung kepada Quran, kepada Allah. Merasa dirinya suci seperti sucinya Al-Quran. Padahal kalau mau tawaduk, mau sabar sedikit, sudah diajari mestinya itu bertahap mulai dari kita, guru kita siapa sampai nyambung ke atas. Sehingga menghargai semua keberadaan hadis, keberadaan tafsir, keberadaan kitab-kitab. Padahal kita ini baru berumur 50, 60, 70, 80 tahun. 14 abad yang lalu sudah banyak orang yang faham dan hafal Quran dan As-Sunnah. Yang kitanya aja merasa mujaddid, orang lain dianggap ijtihadnya kurang tepat. Nah, inilah akibatnya apabila ada ajaran anti madhab, anti as-sunnah. Berikutnya, kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Itu Al-Quran Surah Yunus ayat 15. Ini semua yang kami sampaikan bisa juga dilihat di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 mulai halaman pertama sampai halaman 23. Mudah-mudahan kita bisa menghargai semua ijtihad ulama, pendapat orang lain. Jangan sampai kita punya sikap seperti sikapnya alladzina kafaru yang tidak menghargai pendapat orang lain. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadzibin. Orang kafir dulu kalau disampaikan kebenaran mereka tidak mau terima karena mereka merasa lebih alim, lebih pintar, lebih benar, lebih menguasai. Nah, itu hati-hati itu. Ma naraka illa basyaram mislana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Orang lain dianggap pendapatnya salah. Padahal kalau Imam Syafi'i dulu pendapat saya benar,
Pendapat orang lain juga mungkin benar. Pendapat saya eh, bisa salah, pendapat orang lain juga bisa benar atau bisa salah. Jadi sama, pendapat saya bisa benar, bisa salah, pendapat orang lain juga bisa benar, bisa salah. Jadi begitulah para imam dahulu. Tapi kalau orang sekarang, pendapat saya pasti benar, pasti Quran, padahal cuman berusaha memahami Quran itu sebenarnya. Kayak orang-orang yang lain. Tapi merasa bahwa dirinya Quran, Qurani, suci dan pasti benar seperti benarnya Quran. Dia tidak merasa bahwa dirinya juga manusia yang masih tahap belajar, butuh makan, butuh minum, butuh ke kamar mandi. Wa ma narakum alaina min fadl. Saya berpendapat kamu tidak melampaui saya kelebihan dan keilmuannya. Ini orang kafir kayak begitu dulu kalau punya pendapat. Bal nadhunnukum kadzibin. Menurut saya kamu itu bohong. Yang nggak bohong itu saya. Itulah orang kafir tuh kayak begitu. Bal nadhunnukum kadzibin. Saya tidak bermaksud mengkafirkan orang, tapi cara berpikirnya orang kafir itu kayak begitu. Meyakini siapa kami, kata orang kafir, kum kepada kalian, nadhunnu kadzibin. Kepada bohong. Siapa kalian semua. Itu coba cek di dalam Al-Quran, surah Hud ayat 27. Di dalam dunia keterbukaan seperti sekarang, lebih baik kita saling memahami, saling menghargai pendapat orang lain. Bisa saja pendapat kita juga benar, pendapat orang lain juga benar, pendapat orang lain bisa saja eh, kurang tepat, juga pendapat kita bisa saja kurang tepat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.